Nah, jadi yang akan kita bahas pertama yaitu tentang penelitian. Penelitian atau riset sering diartikan sebagai suatu proses investigasi yang dilakukan dengan aktif, tekun, dan sistematis, yang bertujuan untuk menemukan, menginterpretasikan, dan merevisi fakta-fakta. Penelitian terdiri dari dua kata, yaitu re dan search, di mana re artinya kembali, yaitu yang menyiratkan suatu proses yang dilakukan secara berulang atau berulang-ulang. Sedangkan search artinya pencarian, yang menunjukkan melakukan pemeriksaan secara menyeluruh atau melihat dengan cermat untuk menemukan sesuatu. Kemudian ada jenis desain penelitian. Yang pertama, fundamental of research, yaitu penelitian dasar. Yang kedua, applied research, yaitu penelitian terapan. Yang ketiga, action research, yaitu penelitian tindakan. Yang keempat, ada casual research, yaitu penelitian kasual. Nah, yang pertama yaitu fundamental of research, yaitu penelitian dasar. Penelitian fundamental juga dikenal sebagai dasar atau teoretis, dirancang untuk membantu peneliti lebih memahami fenomena tertentu di dunia. Nah, contohnya yaitu sebuah rumah sakit mempelajari bagaimana penempatan tenaga medis yang berbeda mempengaruhi pelayanan pasien. Nah, yang kedua ada applied research, yaitu penelitian terapan. Penelitian terapan dirancang untuk mengidentifikasi solusi berdasarkan masalah tertentu atau menemukan jawaban atas pertanyaan tertentu. Contohnya yaitu seorang mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan doktor mempelajari cara-cara untuk meningkatkan ketertiban mahasiswa kesehatan di dalam kelas. Yang ketiga ada action research atau penelitian tindakan. Penelitian tindakan mengacu pada pemeriksaan tindakan, menilai keefektifannya dalam menghasilkan hasil yang diinginkan, dan memilih tindakan berdasarkan hasil tersebut. Nah, contohnya yaitu seorang dosen mengumpulkan data tentang metode pengajaran di kelas. Pada akhirnya, kuartal pertama mereka menemukan hanya 33% mahasiswa yang menunjukkan kemahirannya dalam konsep tersebut. Hasilnya, mahasiswa menerapkan metode baru untuk kuartal kedua. Nah, yang keempat yaitu casual research atau penelitian kasual. Penelitian kasual juga disebut penelitian penjelas, berupaya untuk menentukan hubungan akibat-akibat antar variabel. Penelitian kasual kadang-kadang disebut juga sebagai penelitian penjelas. Adalah jenis studi yang mengevaluasi apakah dua situasi yang berbeda memiliki hubungan sebab akibat. Kemudian ada ciri-ciri penelitian ilmiah. Yang pertama ada empiris. Ciri utama dari sebuah karya penelitian ilmiah adalah bersifat empiris. Sederhananya, ini berarti dapat diverifikasi. Jadi, agar sebuah karya memenuhi syarat sebagai karya ilmiah, orang harus dapat memverifikasi kebenaran atau sebaliknya dari karya penelitian tersebut. Dengan demikian, dengan pengetahuan tentang bahan dan alat yang digunakan oleh pihak penelitian asli dan pemahaman tentang prosedur penelitian, pihak ketiga manapun yang memiliki pengetahuan yang diperlukan harus dapat memverifikasi pekerjaan penelitian tersebut. Yang kedua, objektivitas. Semua pengetahuan ilmiah bersifat objektif dan bukan subjektif. Ini berarti bahwa mereka dianggap dari perspektif umum sebagai lawan dari perspektif pribadi. Tujuan dari sebuah karya penelitian biasanya untuk memecahkan suatu masalah atau memberikan penjelasan terhadap masalah tersebut. Hal ini membuat sangat penting bagi pekerjaan semacam itu untuk dilakukan dari sudut pandang yang objektif. Yang ketiga, etika. Setiap karya penelitian yang secara serius menolak prinsip-prinsip kunci dan fundamental serta keyakinan masyarakat
sangat ditentang dan dengan demikian kehilangan penerima secara umum. Yang keempat, eksplorasi sistem. Penelitian ilmiah memerlukan verifikasi dan satu-satunya cara penelitian ilmiah dapat diverifikasi adalah di mana terdapat eksplorasi sistematis yang dapat diulang. Ini berarti bahwa ciri utama dari sebuah penelitian ilmiah adalah mengikuti beberapa langkah dan prosedur tertentu. Dan jika langkah dan prosedur ini diulangi oleh orang lain dalam kondisi tertentu, hasil yang sama dapat dicapai. Nah, yang kelima, dapat diandalkan. Ini adalah fitur utama dari sebuah karya penelitian yang memenuhi syarat sebagai ilmiah agar dapat diandalkan. Dapat diandalkan dalam pengertian ini berarti bahwa orang lain dapat meniru hasil yang serupa dengan mengikuti prosedur sistematis yang diterapkan. Yang keenam, akurasi. Semua karya penelitian ilmiah harus memiliki fitur yang sangat penting untuk menjadi akurat. Sebuah karya penelitian biasanya menetapkan tujuan pada tahap awal dan hasil yang ingin dicapai pada tahap akhir. Hasil akhir ini harus dicapai dengan 100%. Kemudian yang ketujuh ada prediktabilitas. Sebuah karya penelitian ilmiah yang baik harus dapat diprediksi. Ini berarti bahwa pada tahap awal pekerjaan penelitian, seorang peneliti harus dapat memprediksi hasilnya. Karena sifat sains dan karya ilmiah yang tepat, mereka sangat mudah diprediksi. Yang kedelapan yaitu direplikasi. Sebuah karya ilmiah akan memiliki sedikit atau tidak ada relevansinya, sehingga tidak dapat direplikasi mengikuti eksplorasi atau prosedur sistematis yang ditetapkan oleh pencetusnya. Ciri penelitian ilmiah yang kesembilan yaitu terkendali. Semua karya penelitian ilmiah biasanya diperiksa di bawah lingkungan yang terkendali. Semua variabel yang dikendalikan harus diketahui dengan mudah. Semua variabel yang dikendalikan harus diketahui sehingga seseorang yang ingin melanjutkan penelitian dapat melakukannya dan mencapai hasil yang sangat mirip. Kemudian yang ke-10 ada tujuan atau sasaran. Semua karya penelitian ilmiah memiliki tujuan atau sasaran tertentu sebagai hasil akhirnya di benak peneliti. Peneliti tidak hanya dilakukan tanpa tujuan atau sasaran dalam pikiran. Sebuah karya penelitian biasanya dilakukan dengan tujuan untuk memecahkan beberapa masalah dunia atau membuat beberapa inovasi baru. Selanjutnya, masalah penelitian. Masalah penelitian adalah masalah atau pertanyaan yang spesifik dan terdefinisi dengan baik yang ingin diselidiki oleh seseorang peneliti melalui penelitian. Ini adalah titik awal dari setiap proyek penelitian karena menentukan arah, ruang lingkup, dan tujuan penelitian. Masalah penelitian dapat didefinisikan sebagai bidang yang menjadi perhatian, kesenjangan dalam pengetahuan yang ada, atau penyimpangan dalam norma atau standar yang mengarah pada kebutuhan akan pemahaman dan penyelidikan lebih lanjut. Nah, kemudian ada jenis masalah penelitian. Yang pertama, masalah deskriptif. Masalah-masalah ini melibatkan penggambaran atau pendokumentasian fenomena, peristiwa, atau situasi tertentu. Misalnya, seorang peneliti mungkin menyelidiki demografi populasi tertentu, seperti usia, jenis kelamin, pendapatan, dan pendidikan mereka. Yang kedua, masalah eksplorasi. Masalah-masalah ini dirancang untuk mengeksplorasi topik atau masalah tertentu secara mendalam. Seringkali dengan tujuan menghasilkan ide atau hipotesis baru. Misalnya, seorang peneliti mungkin mengeksplorasi faktor-faktor yang berkontribusi terhadap kepuasan kerja
di antara karyawan di industri tertentu. Nah, kemudian yang ketiga, masalah eksplanatori. Masalah-masalah ini berusaha menjelaskan mengapa fenomena atau peristiwa tertentu terjadi dan biasanya melibatkan pengujian hipotesis atau teori. Misalnya, seorang peneliti mungkin menyelidiki hubungan antara olahraga dan kesehatan mental dengan tujuan untuk menentukan apakah olahraga memiliki efek kausal pada kesehatan mental. Yang keempat, masalah prediktif. Masalah-masalah ini melibatkan pembuatan prediksi atau perakiraan tentang peristiwa atau tren di masa depan. Misalnya, seorang peneliti mungkin menyelidiki faktor-faktor yang memprediksi berapa lama usia hidup manusia di masa depan berdasarkan lifestyle di bidang kesehatan. Yang kelima, masalah evaluatif. Masalah-masalah ini melibatkan penelitian efektivitas intervensi, program, atau kebijakan tertentu. Misalnya, seorang peneliti mungkin mengevaluasi dampak metode pengajaran baru terhadap hasil belajar siswa. Baik metode kuantitatif maupun kualitatif berusaha menemukan pola dalam data yang mereka kumpulkan yang mengarah pada hubungan antar elemen. Data kualitatif dan kuantitatif sama-sama berperan penting dalam mendukung teori-teori yang ada dan mengembangkan teori-teori baru. Pada akhirnya, peneliti harus menentukan jenis penelitian mana yang paling sesuai dengan tujuan penelitian. Kemudian kita akan membahas tentang studi pendahuluan. Studi pendahuluan secara sederhana diartikan sebagai penjajakan atau penelusuran sebelum menentukan masalah yang akan diajukan. Prasurvei atau studi pendahuluan merupakan tahapan pralapangan yang dilakukan untuk mempertajam arah penelitian. Studi pendahuluan atau grand tour mempersiapkan peneliti untuk kegiatan penelitian seperti mengidentifikasi objek dan tempat atau subjek yang akan menjadi fokus penelitian. Hal ini diperlukan bagi peneliti yang mengambil masalah dari objek penelitian. Informasi yang relevan mendukung keberhasilan penelitian. Nah, bagaimana cara melaksanakan studi pendahuluan? Cara melaksanakan studi pendahuluan. Studi pendahuluan adalah jenis penelitian yang dilakukan sebelum melakukan penelitian. Pada dasarnya, studi pendahuluan dilakukan untuk menemukan atau mengidentifikasi masalah dalam suatu studi. Oleh karena itu, studi pendahuluan harus dilakukan secara sistematis. Tujuan studi pendahuluan tentunya peneliti memiliki tujuan yang ingin dicapai atau dipenuhi pada akhir proses studi pendahuluan. Studi pendahuluan harus dilakukan secara sistematis. Tujuan studi pendahuluan tentunya peneliti memiliki tujuan yang ingin dicapai atau dipenuhi pada akhir proses studi pendahuluan. Antara lain yaitu mengidentifikasi masalah, mengetahui data yang tersedia, menyusun rencana penelitian pada langkah selanjutnya. Preliminary research atau studi pendahuluan disebut juga pilot study, dilakukan dengan cara mengumpulkan data tentang objek yang akan diteliti. Peneliti harus dapat mendeskripsikan dan mengidentifikasi sumber informasi untuk melakukan studi pendahuluan ini. Studi pendahuluan ini minimal 3 objek. Ketiga objek berupa tulisan di atas kertas, manusia, atau tempat. Kemudian ada kerangka teori. Teori adalah seperangkat proposisi yang berhubungan secara logis, mengungkapkan hubungan di antara beberapa konstruksi dan proposisi yang berbeda. Dengan kata lain, teori adalah deskripsi abstrak tentang hubungan antara konsep-konsep yang membuat kita memahami dunia. Kemudian ada macam-macam kerangka teori. Yang pertama adalah kerangka teoritis. Kerangka teori adalah seperangkat konsep dan premis yang dikembangkan dan dihubungkan secara logis, dikembangkan dari satu atau lebih teori
yang dibuat oleh peneliti untuk merancang penelitian. Kemudian yang kedua ada kerangka konseptual. Dasar konseptual merupakan landasan bagi seorang peneliti untuk menyusun analisis secara terstruktur dan berargumen tentang kecenderungan hipotesis tentang kemana arah penelitian akan dilakukan. Kerangka teori digunakan untuk membatasi ruang lingkup data yang relevan dengan berfokus pada variabel tertentu dan menentukan sudut pandang atau kerangka kerja tentu yang akan diambil peneliti dalam menganalisis dan menginterpretasikan data yang akan dikumpulkan. Ini juga memfasilitasi pemahaman konsep dan variabel sesuai dengan definisi yang diberikan dan membangun pengetahuan baru dengan memvalidasi atau menantang asumsi teoretis. Hipotesis penelitian. Hipotesis adalah pernyataan yang tepat dan dapat diuji tentang apa yang diprediksikan atau dugaan sementara oleh peneliti sebagai hasil penelitian yang akan dibuktikan. Hal ini dinyatakan pada awal penelitian ketika si peneliti sudah merumuskan masalah dan tujuan penelitian. Hipotesis ini disusun biasanya melibatkan usulan, kemungkinan, hubungan dan atau pengaruh antara dua variabel. Variabel independen. Variabel independen ini apa yang peneliti ubah dan variabel dependen ini adalah apa yang diukur oleh penelitian. Berikut ini adalah ciri-ciri hipotesis tersebut. Yang pertama, hipotesis harus jelas dan tepat untuk dianggap dapat diandalkan. Yang kedua, jika hipotesisnya adalah hipotesis relasional, maka hipotesis tersebut harus menyatakan hubungan antar variabel. Yang ketiga, hipotesis harus spesifik dan harus memiliki ruang lingkup untuk melakukan lebih banyak pengujian. Dan yang keempat, cara penjelasan hipotesis harus sangat sederhana dan juga harus dipahami bahwa kesederhanaan hipotesis tidak terkait dengan signifikannya. Berikut ini adalah contoh hipotesis berdasarkan jenisnya. Yang pertama, konsumsi minuman manis setiap hari menyebabkan obesitas adalah contoh hipotesis sederhana. Yang kedua, semua bunga lili memiliki jumlah kelopak yang sama adalah contoh hipotesis nol. Yang ketiga, jika seorang tidur selama 7 jam, maka rasa lelahnya akan berkurang dibandingkan jika kurang tidur. Kemudian berikut ini adalah fungsi-fungsi yang dilakukan oleh hipotesis. Yang pertama, hipotesis membantu dalam memungkinkan pengamatan dan eksperimen. Ini menjadi titik awal penyelidikan. Yang kedua, hipotesis membantu dalam memverifikasi pengamatan. Ini membantu mengarahkan pertanyaan ke arah yang benar. Selanjutnya ada variabel penelitian. Variabel adalah segala jenis atribut atau karakteristik yang akan diukur, manipulasi, dan kendalikan dalam statistik dan penelitian. Semua studi menganalisis suatu variabel yang dapat menggambarkan seseorang, tempat, benda, atau ide. Nilai variabel dapat berubah antar kelompok atau seiring waktu. Peneliti mengatur variabel ke dalam berbagai kategori, dan yang paling umum ada 10 variabel penelitian seperti yang pertama variabel bebas, yang kedua variabel dependen, yang ketiga variabel kuantitatif, yang keempat variabel kualitatif, yang kelima variabel intervensi, yang keenam variabel moderasi, yang ketujuh variabel asing, yang kedelapan variabel pembaur, yang ke-9 variabel kontrol, dan yang ke-10 variabel komposit. Nah, di sini ada perbedaan variabel bebas dan variabel terikat. Dapat kita lihat dari tabel perbedaan tersebut,
Definisi dari variabel bebas yaitu variabel yang berdiri sendiri dan tidak diubah oleh variabel lain atau faktor yang diukur. Sedangkan variabel terkait adalah variabel yang bergantung dan dapat diubah oleh faktor lain yang diukur. Contoh dari variabel bebas yaitu usia, variabel lain seperti tempat tinggal seseorang, apa yang mereka makan, atau seberapa banyak mereka berolahraga tidak akan mengubah usia mereka. Nah, contoh dari variabel terikat adalah nilai yang diperoleh seseorang dalam ujian bergantung pada faktor-faktor seperti seberapa banyak mereka tidur dan berapa lama mereka belajar. Data kuantitatif adalah data yang berbentuk nilai numerik, karena setiap nilai dalam kumpulan data memiliki nilai numerik. Ini memungkinkan Anda untuk melakukan perhitungan matematis dengannya. Data kuantitatif bertujuan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti yang pertama, berapa banyak benda yang dapat dihitung? Yang kedua, berapa banyak benda yang tidak dapat dihitung? Nah, di sini ada tabel perbedaan variabel kuantitatif dan kualitatif. Definisi dari variabel kuantitatif adalah kumpulan data apapun yang melibatkan angka atau jumlah. Sedangkan definisi dari variabel kualitatif adalah nilai atau pengelompokan non-numerik. Contoh dari variabel kuantitatif yaitu tinggi, jarak, atau jumlah item. Sedangkan contoh dari variabel kualitatif adalah tingkat pendidikan. Jenis dari variabel kuantitatif adalah diskrit dan kontinu. Sedangkan jenis dari variabel kualitatif adalah binari, nominal, dan ordinal. Sumber data adalah lokasi asal data yang digunakan. Data adalah tulang punggung dari setiap pekerjaan analisis data yang dilakukan dalam proses penelitian. Data adalah kumpulan fakta dan angka yang tidak terorganisir dari berbagai sumber. Sumber data dapat berbeda tergantung pada apa yang dibutuhkan penelitian. Analisis dan interpretasi data hanya didasarkan pada pengumpulan berbagai jenis data dari sumbernya. Peneliti atau analis melakukan pekerjaan pendekatan untuk mengumpulkan informasi. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang sumber data, populasi, dan sampel. Yang pertama ada sumber data. Sumber data adalah lokasi asal data yang digunakan. Data adalah tulang punggung dari setiap pekerjaan analisis data yang dilakukan dalam proses penelitian. Populasi adalah seluruh rangkaian item dari mana mengambil data untuk studi statistika. Ini bisa berupa sekelompok individu, satu set item, dan lain-lain. Secara umum, populasi mengacu pada orang-orang yang tinggal di daerah tertentu pada waktu tertentu. Namun dalam statistika, populasi mengacu pada data studi yang diminati oleh si peneliti. Sedangkan sampel didefinisikan sebagai representasi yang lebih kecil dan lebih mudah dikelola dari kelompok yang lebih besar. Subset dari populasi yang lebih besar yang berisi karakteristik populasi tersebut. Sampel digunakan dalam pengujian statistik ketika ukuran populasi terlalu besar untuk semua anggota atau pengamatan untuk dimasukkan dalam pengujian. Kemudian ada teknik pengumpulan data. Data adalah berbagai macam informasi yang diformat dengan cara tertentu.
Atau dengan definisi lain, data adalah kumpulan fakta, angka, objek, simbol, dan peristiwa yang dikumpulkan dari berbagai sumber. Sebelum seseorang analisis mengumpulkan data, mereka harus menjawab 3 pertanyaan terlebih dahulu. Yang pertama, apa tujuan penelitian? Yang kedua, jenis data apa yang mereka rencanakan untuk dikumpulkan? Yang ketiga, metode dan prosedur apa yang akan digunakan untuk mengumpulkan, menyimpan, dan memproses informasi tersebut. Selanjutnya ada instrumen penelitian. Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan, mengukur, dan menganalisis data yang terkait dengan penelitian. Alat-alat ini paling sering digunakan dalam ilmu kesehatan, ilmu sosial, dan pendidikan, hingga menilai pasien, klien, siswa, guru, staf, dan lain-lain. Instrumen penelitian dapat mencangkup wawancara, tes survei, atau daftar cek. Instrumen penelitian biasanya ditentukan oleh peneliti dan terkait dengan metodologi penelitian. Secara umum, ada 6 alat penelitian yang sering digunakan adalah sebagai berikut. Yang pertama, the library and its research, atau perpustakaan dan sumbernya. Yang kedua, komputer teknologi atau teknologi komputer. Yang ketiga, measurement atau pengukuran. Yang keempat, statistik. Yang kelima, language atau bahasa. Yang keenam, human mind atau pikiran manusia. Nah, selanjutnya ada analisis data. Dalam analisis data kuantitatif, penelitian diharapkan mengubah angka mentah menjadi data yang bermakna melalui penerapan pemikiran rasional dan kritis. Analisis data kuantitatif dapat mencakup perhitungan frekuensi variabel dan perbedaan antar variabel. Pendekatan kuantitatif biasanya dikaitkan dengan menemukan bukti untuk mendukung atau menolak hipotesis yang telah dirumuskan pada tahap awal proses penelitian. Dalam penelitian kualitatif, peneliti sendiri atau dengan bantuan asisten peneliti merupakan alat utama untuk mengumpulkan data. Ini dilakukan karena jika Anda menggunakan instrumen non-manusia yang telah disiapkan sebelumnya sebagai alat yang digunakan dalam penelitian klasik untuk mengoreksi realitas yang ada di lapangan. Selanjutnya, hanya manusia sebagai instrumen yang dapat berhubungan dengan responden atau objek lain, dan hanya manusia yang dapat untuk mengoreksi realitas yang ada di lapangan. Selanjutnya, hanya manusia sebagai instrumen yang dapat berhubungan dengan responden atau objek lain, dan hanya manusia yang dapat memahami hubungan antar realitas di lapangan. Oleh karena itu, saat mengumpulkan data di lapangan, peneliti ikut berperan serta dalam kegiatan masyarakat. Metode dedukatif ini digunakan untuk menganalisis data berupa angka hasil tes yang dideskripsikan secara verbal. Penelitian kuantitatif dilakukan secara dedukatif, dimulai dengan mendefinisikan variabel, kemudian mengumpulkan data dan merangkum aturan umum. Terkadang orang merasa lebih mudah berpikir dari umum ke khusus. Sekian dari materi yang saya bahas, semoga bermanfaat bagi kita semua. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya Nadia Syarani dengan NPM 22012092 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.